Ya, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan kami, King Yomat S, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan sejahtera. Kita kesempatan kali ini akan membahas tentang induksi matematika berupa keterbagian. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, post, share, download, dan berikan komentar yang baik di kolom komentar agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Amin. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang induksi matematika berupa barisan deret dan ketidaksamaan. Pada pertemuan kali ini akan kita tampilkan latihan soalnya ya untuk pertemuan 1 barisan dan deret. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, terus 4 ya. 4, 5, 6, lalu nomor 7, 8, 9, dan nomor 10 untuk pertemuan 1. Selanjutnya kami tampilkan juga latihan soal pertemuan 2 berupa ketidaksamaan. Nomor 1, 2, next, ada di sebelahnya. Ini ada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, itulah latihan soalnya untuk pertemuan 1 dan 2. Sekarang kita akan membahas pertemuan 3, matematika wajib kelas 11 semester 1. Materi pokoknya adalah pembuktian induksi matematika, kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. 1.2.3 pembuktian pernyataan matematis berupa keterbagian. Prinsip induksi matematika dapat juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis berupa keterbagian seperti terlihat pada beberapa contoh berikut ini. Contoh 1. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n nilai 5 pangkat 2n dikurang 1 habis dibagi 3. Kita bahas. Misalkan Pn-nya adalah 5 pangkat 2n kurang 1. Langkah pertama itu n sama dengan 1. Maka setiap n di sini diganti dengan 1. Menjadi P1 sama dengan 5 pangkat 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 adalah 2. Jadi 5 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 5 pangkat 2 adalah 25 kurangi 1. 25 dikurangi 1 itu sama dengan 24. 24 adalah habis dibagi 3. Sesuai dengan soalnya, mau dibuktikan habis dibagi 3. Berarti langkah pertama ini sudah benar. Mantap. Selanjutnya, kita akan membahas langkah kedua ya. Saya tuliskan kembali bahwa Pn sama dengan 5 pangkat 2n kurang 1. Sehingga langkah kedua adalah n sama dengan k. Maka setiap n dari Pn ini diganti dengan k. Huruf n-nya diganti huruf k. Diperoleh bahwa PK sama dengan 5 pangkat 2k dikurang 1 itu habis dibagi 3. Dianggap benar. Jadi, kita misalkan bahwa 5 pangkat 2K dikurang 1 sama dengan 3P. Kenapa? Karena habis dibagi 3. Berarti itu kita misalkan 5 pangkat 2K dikurang 1 sama dengan 3P. Lalu, 5 pangkat 2K-nya kita sendirikan. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Ya. Jadi diperoleh bahwa 5 pangkat 2K sama dengan 3P ditambah 1. Selanjutnya, akan dibuktikan benar untuk PK tambah 1. Untuk PK tambah 1, maka N sama dengan K ditambah 1.
setiap N dari yang ini diganti dengan K tambah 1. Yaitu PK tambah 1 kan PN. N-nya diganti dengan K ditambah 1. Setiap N di sini diganti dengan K tambah 1. Diperolehlah bahwa PK tambah 1 dengan 5 pangkat 2 dalam kurung K ditambah 1 dikurang 1 habis dibagi 3. Selanjutnya kita kalikan masuk yang ini. 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2. Dikurangi dengan 1, ditulis kembali ini ya, kurangi 1 di sini. Diperoleh 5 pangkat 2K tambah 2 dikurang 1. Terus kita bisa jabarkan menurut sifat eksponen. 5 pangkat 2K ditambah 2 berubah menjadi 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2 dikurangi 1. Diperoleh ini ya. Nah, sekarang kita bisa selesaikan ini 5 pangkat 2K-nya. 5 pangkat 2K adalah 25. Ini ya, 25 dikurangi 1. Terus kita berlakukan sifat komutatif pada perkalian. 5 pangkat 2K dikali 25 bisa saya tukar menjadi 25 dikali 5 pangkat 2K dikurangi 1. Nah, tulis kembali 25-nya. 5 pangkat 2K tadi kita sudah misalkan itu sama dengan 3P tambah 1. Maka 25 tulis kembali 5 pangkat 2K sekarang sudah berubah menjadi 3P ditambah 1. Gitu ya. Lanjut, 25 dikali dengan 3P ditambah 1. Dikali masuk ini ya. Kita kalikan masuk 25-nya ke dalam. 25 kali 3P adalah 75P. 25 kali 1 adalah 25. Selanjutnya kita bisa kerjakan ini karena sejenis ya. 25 dikurang 1 adalah 24. Sehingga diperoleh 75P ditambah 4. Nah ini. 75P ditambah 4. Kita perhatikan bahwa 75P ditambah 24 masing-masing kita bagi 3. Atau kita faktorkan diperoleh 75P dibagi 3 adalah 25P. 24 bagi 3 adalah 8. Karena 3 kali 3 dikali masuk ke dalam 3 kali 25P adalah 75P. 3 kali 8 adalah 24. 3 dikali 25P ditambah 8 itu keterangannya jika bilangan dikali 3, ini kan 3 kali 25P tambah 8. Jika bilangan dikali 3, pasti hasil kali bilangan itu habis dibagi 3 juga. Nah, kalau sudah dapat demikian, maka kita bisa simpulkan bahwa ini soal yang awalnya tadi, kita bisa simpulkan bahwa untuk setiap bilangan asli N, nilai 5 pangkat 2 N kurang 1 habis dibagi 3 sudah benar. Mantap, selesai. Gampang toh? Matematika itu sebenarnya gampang. Kuncinya hanya kita harus terus berlatih mengerjakan soal. Jadi bersyukurlah jika kita disarankan untuk mengerjakan latihan soal atau tugas atau PR. Karena semakin dilatih, kita semakin bisa mengerjakan soal matematika. Kalau kita bisa berarti itu matematika itu sangat gampang. Amin. Nomor 2, contoh 2. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, maka nilai 3 pangkat 2 N dikurang 1 habis dibagi 8. Kita bahas ya. Pembahasan. Jadi kita misalkan PN adalah 3 pangkat 2 N kurang 1. Langkah pertama, N sama dengan 1. Maka setiap N dari PN ini kita ganti dengan 1. Diperoleh bahwa P1 sama dengan 3 pangkat 2N dikurangi 1. P-nya ganti 1 jadi 3 pangkat 2 dikali 1 dikurang 1. 2 kali 1 adalah 2. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 1. 3 pangkat 2 dikurang 1. 3 pangkat 2 adalah 9 dikurangi 1. 9 kurang 1 sama dengan 8. 8 habis dibagi 8. 8 habis dibagi 8 berarti sudah benar. Kita lanjut langkah kedua yaitu N sama dengan K. N sama dengan K maka setiap N dari
PN ini diganti dengan huruf K. Diperolehlah bahwa PK sama dengan 3 pangkat 2K dikurang 1. Karena N-nya di sini diganti dengan huruf K ya. Habis dibagi 8 itu kita anggap benar. Anggap benar. Selanjutnya kita misalkan bahwa 3 pangkat 2K dikurang 1 sama dengan 8. Kenapa? Karena habis dibagi 8. Jadi kita misalkan dengan 8P. Lalu kita sendirikan 3 pangkat 2K-nya, maka minus 1 pindah ruas ke sebelah menjadi plus 1. Diperoleh bahwa 3 pangkat 2K sekarang sama dengan 8P ditambah 1. Lanjut, akan dibuktikan benar untuk PK ditambah 1. Untuk PK tambah 1, maka N sama dengan K ditambah 1. N sama dengan K ditambah 1, maka setiap N dari PN ini diganti dengan K ditambah 1. Diperolehlah bahwa PK tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 dikali K tambah 1 dikurang 1 habis dibagi 8. Selanjutnya, untuk kita kali masuk ini ya. 3. 2 pangkat 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2. Dikurangi 1. Ya, oleh begitu. Selanjutnya kita bisa jabarkan ini pangkatnya. Menurut sifat eksponen 3 pangkat K ditambah 2 itu artinya 3 pangkat K. 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 dikurangi 1. Tulis kembali saya kurang satunya. Lalu kita kerjakan 3 pangkat K, 3 pangkat 2K kita tulis kembali. Terus 3 pangkat 2 sekarang berubah jadi 9. Karena 3 pangkat 2 itu 9. Dikurang 1 ditulis kembali di sini. Nah, berlaku sifat komutatif. 3 pangkat 2K dikali 9 kita bisa tukar menjadi 9 dikali 3 pangkat 2K dikurangi 1. Nah, kita lihat dari langkah kedua tadi yang kita misalkan. Nih, 9-nya kita tulis kembali. 3 pangkat 2K berubah menjadi 8P ditambah 1 karena dari awal di langkah kedua kita misalkan bahwa 3 pangkat 2K sama dengan 8P ditambah 1. Jadi 3 pangkat 2K sekarang berubah menjadi 8P ditambah 1. Nah, dari sini kita kali masuk 9-nya ya. 9 kali 8P adalah 72P. 9 kali 1 adalah 9 dikurangi 1. 9 kurang 1 kita bisa selesaikan menjadi sama dengan positif 8 ya. Dari sini kita bisa faktorkan 72P tambah 8 kita bisa ubah menjadi 8 dikali 9P ditambah 1. Karena 8 kali 9P adalah 72P, 8 kali 1 adalah 8. Nah, keterangannya, jika suatu bilangan dikali 8, pasti hasil kali bilangan itu juga habis dibagi 8 ya. Berarti soal yang ini sudah terbukti. Jadi dengan demikian, untuk setiap bilangan asli N, maka nilai 3 pangkat 2 N kurang 1 habis dibagi 8 sudah terbukti. Aman? Selanjutnya, kita isi energi dulu dengan meminum air putih itu sehat. Nah, sudah. Kita lanjut ke contoh ketiga. Dari induksi matematika masih semangat kan? Semangat. Karena kita harus belajar. Jika kita tidak tahan belajar saat ini, maka lebih berat lagi untuk ke depannya. Karena belajar itu penting. Tugas utama seorang pengajar adalah mengajar. Dan tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Jadi kita tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita harus pahami bahwa sebagai murid apa yang kita harus lakukan, sebagai pengajar apa yang kita harus lakukan.
Begitu ya. Untuk setiap kebaikan yang Anda nikmati sekarang, pasti ada setidaknya satu kebaikan yang sebelum ini Anda lakukan untuk orang lain. Kebaikan adalah untuk orang baik. Mantap. Itu sekedar intermezzo supaya kita fresh lagi berpikir ya, kita fresh belajar, jadi kita butuh intermezzo. Otak akan lebih mudah menerima informasi jika otak kita rileks. Itulah prinsipnya. Matematika itu harus rileks otak supaya bisa belajar maksimal. Jadi jangan terlalu kaku. Contoh 3. Buktikan bahwa 12 adalah faktor dari 4 pangkat N tambah 1 dikurangi 4. Pembahasannya. Kita misalkan PN sama dengan 4 pangkat N tambah 1 dikurang 4. Langkah pertama, N sama dengan 1. Maka setiap N dari PN ini kita ganti menjadi 1. Diperolehlah P1 sama dengan 4 pangkat 1 tambah 1 dikurang 4. 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga menjadi 4 pangkat 2 dikurangi 4. 4 pangkat 2 adalah 16 dikurangi 4. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Nah, 12 adalah faktor dari 12 ini ya. Kan diperoleh 12. Jadi 12 adalah faktor dari 12, itu sudah benar. Karena di sini kita membuktikan bahwa 12 adalah faktor dari 4 pangkat N tambah 1 kurang 4. Langkah pertama sudah benar. Kita lanjut ke langkah kedua, N sama dengan K. 12 adalah faktor dari PK sama dengan 4K ditambah 1 dianggap kurang 4 dianggap benar. Karena N sama dengan K, maka setiap N di sini diganti dengan huruf K. Diperolehlah bahwa, kita ulang lagi ya, diperolehlah bahwa 12 adalah faktor dari PK sama dengan 4K tambah 1 kurang 4 dianggap benar. Dianggap benar, lanjut. Iya. Kita misalkan bahwa 4 pangkat K ditambah 1 kurang 4 itu sama dengan 12P. Kenapa harus 12P? Karena 12 adalah faktor dari PK sama dengan 4K ditambah 1. Sama dengan yang tadi ya. Dimisalkan dengan 12P karena 12 adalah faktor dari ini. Gitu. Lalu kita sendirikan 4K ditambah satunya, maka minus 4 pindah ruas ke sebelah menjadi plus 4. Diperolehlah bahwa 4 pangkat K ditambah 1 sama dengan 12P ditambah 4. Selanjutnya, akan dibuktikan benar untuk PK ditambah 1. Untuk PK tambah 1, maka N sama dengan K ditambah 1. Jadi, setiap N dari PN ini diganti dengan huruf K ditambah 1. Jadi setiap N dari sini PN diganti dengan N sama dengan K ditambah 1. Huruf N-nya diganti dengan K ditambah 1. Selanjutnya diperolehlah bahwa PK tambah 1 sama dengan 4 pangkat K ditambah 1 ditambah 1 dikurang 4 ya. Karena setiap huruf N dari sini diganti dengan K ditambah 1. Ini, ya. Diperoleh 4 pangkat K ditambah 1 ditambah 1 dikurangi 4. Next. Menurut sifat eksponensial, 4 pangkat K ditambah 1 ditambah 1 kita bisa ubah menjadi ini. 4 pangkat K ditambah 1 dikali 4 pangkat 1 ya. Ini 4K. 4 pangkat K ditambah 1 terus kembali. 4 pangkat 1-nya berubah menjadi dikali 4 pangkat 1 dikurangi 4. Selanjutnya 4 pangkat 1 adalah 4. Ini ya, 4 pangkat 1 adalah 4. Hanya itu kita kerjakan terlebih dahulu. Lalu kita gunakan sifat komutatif perkalian. Jadi kita tukar 4 pangkat K ditambah 1 dikali 4. Kita tukar menjadi 4 dikali 4 pangkat K ditambah 1. Kurang 4 tulis kembali ya. Nah, dari soal
kita peroleh bahwa ini 4 pangkat K ditambah 1 sama dengan 12P ditambah 4. Jadi sekarang 4 pangkat K ditambah satunya sudah berubah menjadi 12P ditambah 4. Sehingga kita kali masuk ini, kali masuk 4 dikali 12P adalah 48P, 4 kali 4 adalah 16, kurangi 4. Next. 16 kurang 4 adalah 12. Gini ya, jadi diperoleh 48P ditambah 12. Masing-masing kita bisa bagi 12. Jadi diperoleh 12 dikali 4P ditambah 1. Sehingga terbuktilah bahwa 12 adalah faktor dari 12 dikali 4P tambah 1 sudah terbukti. Next. Taruh ke musik supaya enak ya. Contoh 4. Untuk setiap bilangan positif, bilangan bulat positif n selalu berlaku 7 pangkat 2n kurang 1 ditambah 3 pangkat 2n habis dibagi 8. Pembahasannya, misalkan Pn sama dengan 7 pangkat 2n kurang 1 ditambah 3 pangkat 2n habis dibagi 8. Langkah pertama, kita misalkan n sama dengan 1. Maka setiap n dari sini kita ganti dengan angka 1. Sehingga P1 sama dengan 7 pangkat 2 dikali 1 kurang 1 ditambah 3 pangkat 2 dikali 1. Diperoleh 2 kali 1 adalah 2 dikurang 1 itu 1 ya. 2 kali 1 adalah 2. Sama dengan 7 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. 7 pangkat 1 adalah 7, 3 pangkat 2 adalah 9, 7 ditambah 9 sama dengan 16. 16 habis dibagi 8 sudah benar. Selanjutnya, ini ya. Selanjutnya, saya tulis kembali PN-nya. PN sama dengan 7 pangkat 2N kurang 1 ditambah 3 pangkat 2N. Langkah kedua, untuk N sama dengan K, kita anggap PK sama dengan 7 pangkat 2K dikurang 1 ditambah 3 pangkat 2K habis dibagi 8. Maksudnya, setiap huruf N dari PN ini diganti dengan huruf K. Gitu ya. Diperoleh PK sama dengan 7 pangkat 2K kurang 1 ditambah 3 pangkat 2K habis dibagi 8. Karena habis dibagi 8, maka kita bisa misalkan 7 pangkat 2K kurang 1 ditambah 3 pangkat 2K sama dengan 8. Nah, untuk N sama dengan K ditambah 1 akan dibuktikan kebenaran dari pernyataan berikut. PK tambah 1 itu sama dengan 7 pangkat 2K ditambah 1 kurang 1 ditambah 3 pangkat 2K ditambah 1. Maksudnya dari N, PN ini setiap huruf N-nya diganti dengan K ditambah 1. Nah, kita kali masuk ini duanya ke dalam ya. Nih, 7 pangkat 2K ditambah 1 kurang 1. 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 1. Selanjutnya ini juga duanya dikali masuk ya. 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2. Diperolehlah bahwa 7 pangkat 2K ditambah 2 dikurang 1 ditambah 3 pangkat 2K ditambah 2. Terus kita tukarkan yang ini. 2K ditambah 2 kurang 1, kita tukar menjadi 2K dikurang 1 tambah 2. Kenapa? Karena kita mau cari bentuknya 8P. Begitu ya. Ditulis kembali saja. Diperoleh 7 pangkat 2K kurang 1 tambah 2 ditambah. Tulis kembali ininya. 3 pangkat 2K ditambah 2. Selanjutnya kita pecah ini. Menurut sifat eksponen 7 pangkat 2K dikurang 1 tambah 2 kita bisa tulis jadi 7 pangkat 2K kurang 1 dikali dengan 7 pangkat 2 ditambah ini juga kita pecah menurut sifat eksponennya diperoleh 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2. Nah, kita bisa kerjakan ini 7 pangkat 2K itu sama dengan 49 dan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Begitu. Selanjutnya kita berlakukan sifat komutatif pada perkalian. 7 pangkat 2K dikurang 1 dikali 49, kita bisa tukar tempatnya menjadi 49 dikali 7 pangkat 2K dikurang 1. Ini juga kita tukar tempatnya menjadi 9 dikali 3 pangkat 2K.
Nah, kita mau jabarkan 49 adalah 48 ditambah 1. Kan harus dibagi 8. Jadi kita harus rubah bilang itu menjadi bisa dibagi 8. Jadi 49 adalah 48 ditambah 1. Ini juga 9. Kita bisa rubah menjadi 8 ditambah 1. Nah, 48 tambah 1 dikali dengan 7 pangkat 2 kali kurang 1 sekarang berubah menjadi 48 dikali 7 pangkat 2 kali kurang 1 ditambah 1 kali 7 pangkat 2 kali kurang 1. Karena 48 ditambah 1 adalah 49. Ini kita jabarkan 48 tambah 1-nya. 48 di sini dan 1 di sini. Demikian juga yang ini. 8 tambah 1 dikali 3 pangkat 2K berubah menjadi 8 kali 3 pangkat 2K ditambah 1 dikali 3 pangkat 2K kan 8 tambah 1. Selanjutnya, kita bisa komutatifkan kan penjumlahan. Tambah, tambah, tambah. Kita bisa rubah menjadi 48 dikali 7 pangkat 2K kurang 1 ditambah 8 dikali 3 pangkat 2K ditambah 7 pangkat 2K kurang 1 ditambah 3 pangkat 2K. Kenapa? Karena kita misalkan dari awal bahwa 7 pangkat 2K kurang 1 ditambah 3 pangkat 2K itu sama dengan nih, sama dengan 8P yang tadi ya. Itulah gunanya kita buat supaya bisa menjadi 8P. Nih, sehingga 7 pangkat 2 kurang 1 ditambah 3 pangkat 2K sekarang sudah berubah menjadi 8P ya. Misalkan yang tadi di atas. Nah, kita lihat 48, 8, dan 8. Semuanya bisa dibagi 8. Sehingga kita bisa faktorkan menjadi 8 dalam kurung 6 dikali 7 pangkat 2K kurang 1 ditambah 3 pangkat 2K ditambah P. Karena 8 kali 6 kali 7 pangkat 2K kurang 1 itu sama dengan 48 dikali 7 pangkat 2K dikurang 1. 8 dikali 3 pangkat 2K ini sama. Terus 8 kali P adalah 8P. Nah, ketika suatu bilangan dikali 8, pasti bilangan itu juga habis dibagi 8. Sehingga soal yang ini sudah terbukti ya. Ini sudah terbukti. Yang contoh 4 ini sudah terbukti habis dibagi 8. Semangat. Gampang sekali ya. Sekarang kita masuk ke contoh kelima. Contoh kelima adalah ini lebih gampang. Kita minum dulu. Contoh kelima. Buktikan A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A ditambah B dengan A tambah B tidak sama dengan 0. Pembahasannya, kita misalkan bahwa PN A pangkat 2N kurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A tambah B. Langkah pertama N sama dengan 1. Maka setiap N dari PN ini diganti dengan angka 1. Diperoleh P1 sama dengan A pangkat 2 tambah 2 kali 1 dikurang B pangkat 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2 dan B pangkat 2 kali 1 adalah B pangkat 2. Sehingga sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 menurut sifat aljabar. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A kurang B. Nah, apapun dikali dengan A tambah B pasti habis dibagi dengan A ditambah B. Sehingga langkah pertama ini sudah benar. Mantap. Terus langkah kedua seperti biasa, N sama dengan K. Maka setiap N di sini dari PN diganti dengan huruf K, diperoleh anggap PK sama dengan A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K habis dibagi oleh A ditambah B. Nah, karena habis dibagi oleh A ditambah B, maka kita bisa misalkan A pangkat 2K
K dikurang B pangkat 2K sama dengan A ditambah B dikali P. Sama seperti yang di atas ya. Selanjutnya. Ya. Untuk N sama dengan K ditambah 1 akan dibuktikan kebenaran dari pernyataan berikut. Maksudnya untuk N sama dengan K ditambah 1, setiap huruf N dari PN ini diganti dengan K ditambah 1. Diperolehlah bahwa PK tambah 1 sama dengan A pangkat 2 dikali K tambah 1 dikurang B pangkat 2 dikali K tambah 1 habis dibagi oleh A ditambah B. Terus kita kali masuk ininya ya. Kali masuk 2-nya ke dalam kurung. Nih. Nah, 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2. Dikurang. B pangkat 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2. Diperoleh A pangkat 2K ditambah 2 dikurang B pangkat 2K ditambah 2. Nah, menurut sifat eksponensial, A pangkat 2K ditambah 2 berubah menjadi A pangkat 2K dikali A pangkat 2. Demikian juga dengan B pangkat 2K ditambah 2 berubah menjadi B pangkat 2K dikali B pangkat 2. Nah, di sini kita harus memunculkan kembali yang kita misalkan. Yang harus kita munculkan adalah A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K sama dengan A ditambah B dikali dengan P. Oleh sebab itu, kita akali dari bentuk ini, kita akali dengan minus, kita kurangi dengan B pangkat 2K dikali A pangkat 2, lalu kita tambahkan dengan B pangkat 2K dikali A pangkat 2. Min dengan plus kan habis, jadi ketika dioperasikan tidak mengubah bentuk awalnya. Begitu. Tujuannya apa? Untuk memunculkan kembali apa yang kita misalkan. Kita harus munculkan A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K. Itu tujuannya ya. Tujuannya kita kurangi dengan ini yang merah. Sehingga kita bisa faktorkan menjadi A pangkat 2 dikali A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K ditambah dengan B pangkat 2K dikali dengan A pangkat 2 dikurang dengan B pangkat 2. Ya, begitu ya. Ini, karena masing-masing dari kalimat matematika ini mengandung A pangkat 2. Jadi kita bisa faktorkan A pangkat 2. Demikian juga dari sini, masing-masing memiliki B pangkat 2K. Jadi kita bisa keluarkan B pangkat 2K-nya menjadi B pangkat 2K dikali dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Itu tujuannya. Nah, dari sini kan sudah muncul ini. A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K itu sama dengan A ditambah B dikali dengan P. Nah, ini sekarang sudah berubah menjadi A ditambah P dikali P. Ya, ini. A pangkat 2 dikali A tambah B dikali P. Karena yang kita misalkan dari awal yang ini. Begitu. Selanjutnya, B pangkat 2K. Ini tulis kembali. Terus ini kita bisa faktorkan. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 kita bisa faktorkan menjadi A ditambah B dikali dengan A kurang B. Nah, kita lihat dari keseluruhan yang ini. Bentuk yang ini, masing-masing memiliki A ditambah P. Ini ya, kan dipisahkan dengan tambah. Masing-masing memiliki A tambah P, A ditambah B. Ini juga memiliki A ditambah B. Sehingga bentuknya sekarang pemfaktoran menjadi A ditambah B dikali dengan A pangkat 2P ditambah A kurang B dikali B pangkat 2K sudah terbukti. Jadi soal yang contoh 5 ini sudah terbukti bahwa A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A ditambah B dengan A tambah B tidak sama dengan 0. Begitu ya. Karena apapun dikali dengan A ditambah B pasti habis dibagi oleh A tambah B. Terbukti. Mantap. Nah, untuk lebih mengerti materi kali ini pada pertemuan ketiga pembuktian induksi matematika dengan
bentuk keterbagian, ada baiknya kita mengerjakan latihan soal. Karena dengan mengerjakan latihan soal, kita semakin mengerti matematika. Matematika itu kuncinya adalah banyak mengerjakan soal. Itu kata kuncinya ya. Exercise 3, soalnya ada 10 nomor ya. Bisa dikerjakan dengan ikhlas, tekun. Maka pasti kita akan bisa mengerti materi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan nomor 10. Nah, demikianlah pembahasan dari saya, King Yomat DS. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, bisa hubungi nomor WA saya 081356174015 atau bisa follow Instagram kami, yaitu lesmate lesmate lesmati matematika IPA ya, matematika IPA gitu. Dan untuk mendukung channel ini ada baiknya di subscribe, like, post, share, download, dan berikan komentar yang baik di kolom komentar agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Ingat, berbuat kebaikan itu sangat gampang, bisa menggunakan jari saja. Subscribe itu gratis, jadi untuk berbuat baik kita bisa gratis untuk melakukannya ya. Siapa yang menabur dia akan menuai. Jadi kita harus menabur benih-benih kebaikan setiap saat. Salam sukses selalu untuk kita semua dan sekeluarga. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, sejahtera, aman, dan damai sejahtera selalu melingkupi setiap lingkungan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa dari untuk video kami selanjutnya, dan selamat beraktivitas. Salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Bye-bye.